Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah Bapak Ibu, dulu kita pada hari ini mengadakan kegiatan daripada proses pembelajaran tugas daripada guru penggerak dalam mengerti tugas-tugasnya. Pada hari ini akan memberikan tentang paparan materi bagi kita semua tentang sikap budaya yang ada di lingkungan di sekolah kita ini. Itu selaku pembukaan. Baiklah, nanti apa yang paparkan dan diperhatikan dengan baik sehingga nanti ada suatu pertanyaan dan masukan-masukan kepada guru penggerak, nantinya bisa lebih maksimal apa langkah yang harus diambil yang kita lakukan di sekolah ini bersama-sama. Itu kami persilakan kepada Pak Yudi selaku guru penggerak tugas, silakan memaparkan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang mana di sini sudah berfasilitasi saya terkait dengan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Kemudian kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang kami hormati dan kami cintai, yang selalu mensupport, mendorong saya sehingga dapat melaksanakan program guru penggerak ini. Atas waktunya dan kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan diseminasi modul dari 4 tentang budaya positif. Sebelum memberikan budaya positif terkait dengan budaya positif, di sini kami akan mencoba mengarahkan kepada teman-teman guru, walaupun di sini saya selaku guru ini tidak menggurui teman-teman, kita masih sama-sama belajar. Istilahnya, di sini ada beberapa pertanyaan sebelum menuju ke arah pertanyaan tentang budaya positif. Itu ada beberapa pertanyaan barangkali pertanyaan pemakai itu. Yang pertama saya tanyakan terkait dengan Bapak atau Ibu guru, hukuman yang mendisiplinkan anak untuk memberikan hal yang positif, apakah mendisiplinkan itu disetujui apa tidak terkait dengan hukuman yang mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena di situ adanya hukuman ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak itu sendiri. Setuju. Nah, itu akan menumbuhkan nilai-nilai motivasi untuk anak untuk mau belajar. Kemudian memberikan suatu penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu sendiri. Ada yang memiliki suatu pendapat yang bertentangan dengan hal yang tidak setuju itu adalah hukumannya. Itu akan memberikan aspek penurunan mental pada siswa. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu pun adalah suatu nilai-nilai atau kebiasaan yang dilakukan di sekolah berpihak pada peserta didik. Dalam artian kita harus memenuhi kebutuhan peserta didik ya. Di sekolah itu berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diharapkan dari pembelajaran Ki Hajar Dewata Barat, filosofinya, yaitu pendidikan itu adalah menuntut anak itu terkait dengan kodrat alam dan kodrat iman. Di sini dari nilai-nilai ini yang kita tumbuhkan itu tidak serta-merta dilakukan oleh guru saja, melainkan semua yang dilibatkan, baik itu guru, siswa dan pemangku pendidikan yang ada di sekolah, khususnya di SMP dan di perempuan. Kita sendiri juga harus memegang kontrol atas hafalan tangan. Apakah kita membuka atau menutup hafalan tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan dasar pada kebutuhan itu. Semestinya dari hal itu dilandasi dengan adanya sebuah disiplin. Kita pun selaku guru harus disiplin, bukan siswanya yang disiplin. Kemampuan disiplin memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol, menguasai untuk memilih suatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, yang kita tanamkan berdasarkan tanggung jawab. Apalagi guru-guru merdeka ini kita pada mengarah pada terkait dengan profil Pancasila, itu yang menjadi tujuan dasar
yang ingin didapatkan berdasarkan nilai kebajikan. Yang pertama itu ada nilai kebajikan terkait dengan program Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan mandiri, bernalar kritis, kemerdekaan global dan gotong royong dan kesehatan. Ya, terkait dengan hal ini, disiplin positif, barangkali ada suatu pertanyaan. Mungkin dari saya bertanya terkait dengan disiplin positif apa yang perlu ditumbuhkan untuk di sekolah kita. Mungkin saya cukup dari Bapak ada bisa memberikan suatu masukan. Rajin ke sekolah. Rajin ke sekolah. Kemudian kalau Pak tidak punya Tepat waktu, Pak. tepat waktu, bagus. Semua mengatakan tepat waktu, rajin ke sekolah, tetapi yang disiplin rapi ya, itu disiplin. Ya, kalau disiplin itu adalah menanamkan motivasi pada diri sendiri. Kalau kita diri sendiri tidak disiplin, orang tentu kita tidak bisa mendisiplinkan anaknya. Itu ada di masalah. Nilai disiplin pada murid atau mereka yang diinginkan untuk menghargai diri sendiri terkait apa yang dimiliki atau menjadi suatu motivasi yang berdampak pada jangka panjang dan berpengaruh pada hukuman. Kalau hukuman rasanya itu terlalu mendiskriminasikan ke anak, kita lebih baik mengarah pada preventifnya saja, mencegah. Kemudian teori kontrol. Makna daripada teori kontrol pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid itu sendiri. Karena teori kontrol itu melakukan walaupun dampak pada guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terjadi karena sedang menginginkan dirinya secara untuk dikontrol dan menjadikan kebutuhan dasar. Dari kebutuhan dasar siswa atau kebutuhan dasar manusia kita ada 4 rasanya kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebebasan. Itu menjadi kebutuhan dasar siswa atau dasar manusia. Rasa aman, itu kebutuhan. Kebebasan itu perlu dilakukan pada siswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan materi segitiga retribusi. Ya, di sini adalah suatu proses bagi murid manakala kita memperbaiki suatu kesalahan. Kita bertemu juga dari diri sendiri. Manakala siswa melalui segitiga retribusi yang saya lakukan pada evaluasi konsepnya terkait dengan membantu murid menjadi lebih memiliki pikiran disiplin positif, memulihkan diri serta berbuat salah. Yang kedua, membantu murid itu bersikap jujur pada diri sendirinya dan mengevaluasi daripada suatu kesalahan dan memberikan suatu penolakan. Misalnya ada siswa yang datang dengan terlambat, kita tidak boleh memfonis bahwa siswa itu datang terlambat, tapi kita tanyakan apa sih menjadi alasan siswa itu datangnya agak terlambat. Kemudian langkah segitiga retribusi ini terkait dengan tahapannya. Tahapannya di sini kita orang tentu, saya tidak mengajarkan guru-guru sini itu pasti sudah pernah melakukan hal seperti ini, memberikan kestabilan identitas. Berbuat salah itu mungkin tidak apa-apa, karena kita selaku manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Yang ketiga, saya pernah melakukan skala seperti itu. Pasti kita dari guru pun mengatakan begitu pada anak untuk menumbuhkan rasa semangat anak itu untuk mau berubah menjadi lebih baik. Kemudian kita bisa menyelesaikan. Mungkin hal ini Bapak Ade itu tertarik menjadi siapa salahnya, tapi Bapak ingin mencari solusi permasalahan. Kamu berhak merasakan begitu. Itu dari kestabilan. Kemudian langkah yang kedua terkait dengan tahapan segitiga retribusi itu adalah validasi. Validasi itu dilakukan untuk menekankan perbuatan anak itu jika ada sesuatu kesalahan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, itu suatu motivasi untuk dirinya. Jangan memfonis itu anak itu perbuatan yang kamu yang lakukan kesalahan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Dan yang ketiga, kamu bangga pada diri sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting untuk berbuat hal seperti itu.
Kemudian terkait dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini barang tentu kita selaku guru, apalagi wali kelas sekolah ini pasti membuat keyakinan kelas kepada siswa. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita memberitahukan apa sih keyakinan kelas. Oh, nilai-nilai kebajikan yang bukan bersifat universal, yang disepakati bersama latar belakang. Itu pun berlandaskan latar belakang. Kalau kita siswanya di sini semuanya mayoritas Hindu, tapi sukunya sama, negara pun sama. Itu kadang-kadang cuma kita membuat keyakinannya berdasarkan keyakinan yang bersifat abstrak terkait dengan peraturan yang ada. Keyakinan berupa pernyataan yang universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak yang memudahkan kita ditinggal menjadi paham. Semua kelas sebaiknya berkontribusi membuat kegiatan lewat curahan kata. Terkait dengan keyakinan kelas ini, itu pun biasanya dilakukan pada siswa di kelas. Kemudian di sini terkait dengan peraturan, kita membuat suatu peraturan misalnya dengan menilaikan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujukan. Misalnya seperti contoh, selalu mengembalikan buku tepat waktu. Nanti nilai rasanya itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu terkait dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu nilai kebajikan yang. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu berupa nilai kebajikan keselamatan kepada orang lain. Mungkin salah satu teman di sini kalau kita membuat dilarang menggunakan narkoba, nilai keselamatan itu apa ya? Yang tinggi untuk nilai keyakinan kesehatan. Menggunakan masker pada waktu lalu, pada pasca setelah COVID, itu berhubungan dengan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berhubungan dengan nilai apa? Keselamatan. Ya, itu sudah pasti kita buat berdasarkan keyakinan kelas. Adapun contohnya terkait keyakinan kelas, misalnya kita membuatkan di kelas itu berupa stiker atau kalau personalnya kita sekarang sudah ada teknologi tanpa, kita bisa menggunakan tanpa berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat disepakati oleh anak-anak. Hal itu menjadi dorongan untuk memperjelas mengingatkan anak itu untuk disiplin. Ya, demikianlah dari kepada kami terkait dengan asimilasi. Jika ada kekurangan, karena saya juga selaku manusia tidak begitu sempurna, mohon maaf. Ya, terima kasih. Oleh guru penggerak, ya. Jadi apa yang disampaikan itu adalah secara proses pembelajaran kita yang mestinya kita lakukan, ada kesepakatan, ada kedisiplinan semuanya. Ini merupakan suatu refleksi, ya, atau evaluasi dari apa yang dipaparkan tadi selaku guru penggerak. Ini mohon maaf saja, ini kita evaluasi secara bersama-sama. Yang menurut daripada kami dengan model pembelajaran sekarang, apa yang dipaparkan tadi itu memang sudah benar seperti itu, tetapi perlu dikemas. Perlu dikemas itu adalah misalnya apa yang semestinya kita lakukan di kelas. Misalnya kita bisa tebarkan adanya suatu lembaran-lembaran ini ditebarkan, masing-masingnya itu bisa membuat pendapatnya masing-masing. Itu mungkin diadakan seperti itu. Ya, kita menghargai daripada keanekaragaman pendapat dan masukan dari teman-teman kita. Terus daripada segitiga itu, segitiga tentang siping kejujuran, tentang validasi semuanya, ini bisa dikemas. Sehingga model pembelajaran yang disampaikan itu adalah mungkin bersifat menarik, menantang bagi kita semua. Sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita paparkan itu tidak mutlak dari diri kita sendiri, tetapi kita mampu menggali, ya, mampu menggali gagasan, ide-ide dari yang lainnya. Ya, itu mungkin suatu evaluasi
kita di sini yang mudah-mudahan nanti kita bisa dikembangkan dengan modul yang lain, dengan model yang lainnya, hingga terbentuk dalam suatu komunitas nantinya kita bisa memaparkan dengan ide model pembelajaran dengan sistem yang sekarang ini dengan kurikulum yang baru. Jadi tidak mudah seperti apa yang disampaikan monoton. Kita mampu menggali pandangan, pendapat dari yang lainnya, dari pendapat-pendapat semuanya kita kembalikan. Kita tidak mencari kesalahan, kita tidak cari pembenaran, kita akan mencari kesimpulan. Jadi apa yang nantinya sifat-sifat atau perilaku positif yang harus kita lakukan di sekolah ini hingga ketemu ujungnya. Ya, itu mungkin tambahan daripada saya sendiri. Terima kasih. Pertemuan ini kita akhiri dengan mengaturkan Prana Santi. Om Santi Santi Santi. Ya,